Selamat sore, khususnya para narasumber yang telah menyempatkan waktunya sore ini. Ada Bung Edis Galingging, ada Bung Heksa, dan ada Bung Bill. Ini semua barisan para mantan ya, para mantan ketua maksudnya ya kan. Dan begitu juga mungkin para audiens kami yang hadir online, yang hadir di tempat langsung live, ada sekitar 85 orang ini. Tapi yang online kami yakin 1000-an ini ya. Baik, hari ini kita mau mengulas sedikit tentang debat calon wali kota atau paslon kemarin yang sudah berlangsung di Hotel Grand Cruise. Sekali lagi kami tegaskan bahwa acara ini tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Adapun hubungan personal mungkin setiap yang hadir di sini maupun hubungan personal dari narasumber maupun penyelenggara itu sekedar hubungan personal, tidak terkait dengan acara ini, karena itu hak konstitusional dari setiap warga negara, maka bebas-bebas saja nanti mau condong kemana. Sebab kata Marcus Aurelius, yang kita dengar itu adalah opini, yang kita lihat itu adalah perspektif. Fakta itu setelah diklarifikasi dengan metodologi. Jadi apapun yang didengar sama kawan-kawan di luar sana, apapun yang dilihat oleh kawan-kawan sana itu belum fakta selama belum diklarifikasi secara metodologi. Hari ini Komadef menghadirkan 3 narasumber yang pernah menjadi ketua ketua PMKRI Batang Siantar, Bung Edis, ada Bung Heksa Utapea, mantan ketua Gemini Batang Siantar, dan Bung Bill Nasution. Untuk mempersingkat waktu, mungkin pertanyaan pertama, ini untuk satu pertanyaan tapi menyeluruh lagi ke kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan narasumber ini terhadap debat calon wali kota kemarin? Maksudnya tanggapannya ini secara holistik, termasuk kesiapan panitia, kesiapan paslon, dan materi debat. Karena saya moderatornya dan saya lebih tua dari kalian, agak nurut kalian ya. Hanya diberi waktu 3 menit supaya sempat nanti berdiskusi dengan yang lain. Jadi satu narsum kami berikan waktu 3 menit tanggapannya terhadap acara debat paslon kemarin, termasuk kesiapan panitia, materi debat, dan penguasaan materi dari setiap calon. Kami mulai dari Bung Edis Galingging. Pak Eka nama Edis. Waktu dan tempat kami persilahkan. 3 menit Edis. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, dan terutama terima kasih atas kesempatannya yang diberi kepada saya. Dan saya di sini bersama dengan teman-teman dari kelompok Cipayung yang pernah juga berdinamika di Kota Batang Siantar. Ada Ketua Heksa, mantan Ketua Gemini, dan juga ada Ketua Bill selaku mantan dari Ketua IMM. Yang pertama, semalam sudah kita lihat secara langsung bagaimana perjalanan debat publik antara pasangan calon dan juga wakil wali kota Batang Siantar, yang dimana mungkin teman-teman sudah melihat perdebatan tersebut, tapi saya rasa apa yang saya pikirkan, apa yang teman-teman pikirkan itu masih sama, belum menjawab substansi ataupun yang menjadi problematika di Kota Batang Siantar, baik dari penyelenggara dan juga para calon wali kota dan juga wakil wali kota, yang dimana kita lihat secara teknis mungkin dari kesiapan penyelenggara itu masih ada yang kurang ataupun malah kesalahan-kesalahan. Bisa kita lihat secara seksama bagaimana perjalanan debat publik tersebut dari awal hingga akhirnya. Dari hal tersebut bisa kita lihat masih ada hal-hal yang kesalahan-kesalahan teknis yang dilakukan para penyelenggara, yang walau sebenarnya baik dari tema yang diangkat dan juga para tim perumus dan juga penulis, artinya itu sudah diisi oleh orang-orang yang memang kompeten di bidang masing-masing. Tapi yang kita lihat ini lebih dominan dia ke calon pasangan, baik itu wali kota dan juga wakil wali kotanya. Artinya apa yang menjadi substansi perdebatan tersebut tapi tidak mampu dijawab oleh para
calon wali kota dan juga calon wakil wali kota. Itu bisa kita lihat dari perdiskusian tersebut dari awal sampai ke akhir. Bisa kita lihat tema diskusi atau debat publik tersebut itu mengangkat soal kebijakan publik dan juga pemerintahan yang bersih di Kota Pematang Siantar. Tapi perdebatan tersebut itu terkadang lari dari tema ataupun topik yang diangkat oleh para penyelenggara. Itu bisa kita lihat dari awal sampai ke akhir. Dan juga memang ada beberapa poin yang dibahas para pasangan calon tersebut. Saya mencatat beberapa poin yang menjadi garis-garis besar debat publik tersebut. Yang pertama itu, para calon ini memang fokus dia terhadap soal pendidikan, infrastruktur, soal sampah ataupun TPA, dan juga persoalan yang paling utama di Kota Pematang Siantar itu bicara industri ataupun hilirisasi industri, dan juga soal tata ruang terbuka, dan juga nanti ada juga dibahas malam itu terkait bagaimana sebenarnya IPM, Indeks Pembangunan Manusia, dan juga bagaimana soal kawasan permukiman kumuh, dan juga ada soal bagaimana sebenarnya nanti kedepannya soal pendapatan dan juga lapangan pekerjaan untuk kedepannya yang ada di Kota Pematang Siantar. Memang teman-teman yang sampaikan di awal ada beberapa hal atau beberapa poin yang menjadi hal yang biasa atau permasalahan yang hal yang lumrah dalam sebuah kota. Aku mencatat ada 4 poin yang biasanya yang terjadi permasalahan di suatu kota, yaitu tentang sampah dan juga tentang drainase, yang ketiga itu tentang infrastruktur, dan juga keempat bicara transportasi. Tapi semalam juga saya melihat dari perdebatan tersebut belum ada suatu poin atau memang konsep yang dibawakan oleh masing-masing calon bagaimana sebenarnya mengatasi persoalan yang di Kota Pematang Siantar. Itu tadi ada 4 poin, itu persoalan sampah, itu soal persoalan drainase, dan juga soal infrastruktur, dan juga persoalan transportasi. Ini sebenarnya hal yang biasa yang terjadi di suatu kota-kota besar ataupun kota-kota kecil. Dan juga saya melihat dari masing-masing calon tersebut yang saya lihat semalam itu lebih fokus dia saling menyerang tanpa membangun opini publik atau membuat suatu konsep atau pemetaan. Kalau saya terpilih jadi wali kota, ini yang akan saya lakukan. Ini yang akan saya lakukan, program-program yang saya lakukan ke depannya. Itu tidak ada disampaikan oleh para pasangan calon ini. Lebih dominan dia saling menjelek-jelekan atau saling menjatuhkan sesama pasangan calon, yang saya tangkap di situ artinya sesama pasangan calon ini tidak mempersiapkan diri atau tidak mempunyai ide dalam membangun suatu kota. Jadi lebih dominan dia kayak lebih bertentangan dia. Tidak ada suatu sikap yang memang membangun opini publik agar memilih calon tersebut. Itu yang saya lihat. Dan juga antara di calon tersebut memang kita ketahui ada yang mantan eksekutif ataupun petahana, dan juga ada di situ para mantan anggota dewan. Tapi memang yang saya lihat di situ juga walau mereka sudah punya pengalaman di eksekutif dan juga legislatif, tapi mereka tidak mampu menjawab apa yang menjadi permasalahan di Kota Pematang Siantar. Yang artinya juga ini kan saling menyerang, baik itu dari pasangan nomor 3 dan juga pasangan nomor 2. Itu mereka sama-sama menyerang, tapi padahal mereka contoh wakilnya adalah mantan anggota dewan. Tapi tidak ada suatu kesinambungan antara mereka berdua. Dan yang saya lihat juga antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini dari pasangan nomor 1, 2, dan 3 dan 4 seolah-olah tidak mengetahui bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi di wilayah Kota Pematang Siantar. Ini bisa kita lihat dari latar belakang mereka, walaupun mereka ada yang dari Putra Siantar asli, tapi tidak mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Pematang Siantar. Ini lebih dominan hanya menyampaikan sebatas opini.
Tidak ada hal-hal yang fakta yang disampaikan mereka semalam. Bisa kita lihat dari pasangan nomor 1 yang hanya monoton, yang membahas persoalan Tanjung Pinggir, persoalan lapangan Samnawalu sepak bola. Tidak ada suatu hal yang memang membuat kita tertarik untuk memilih pasangan calon tersebut. Aku rasa itu sedikit pengantar dan juga pembuka diskusi ataupun pada hari ini. Dan juga yang saya lihat ini kan Kota Pematang Siantar ada hubungannya dengan Kabupaten Simalungun. Artinya juga mereka tidak mampu menjelaskan bagaimana sebenarnya situasi Pematang Siantar. Yang kita ketahui Kota Siantar itu kan istilahnya adalah enklave dari Kabupaten Simalungun, yang artinya daerah yang berada ataupun tinggal di suatu wilayah. Artinya dia dikelilingi Kabupaten Simalungun, tapi tidak ada suatu hal yang mereka sampaikan bagaimana kedepannya nanti program ini bisa berjalan. Karena kita ingat Kota Siantar itu dikelilingi Kabupaten Simalungun. Ini tidak terlepas dari koordinasi nanti antara Pemkab Simalungun dan juga nanti Pemkab Pematang Siantar. Itu tidak disampaikan dari pasangan calon ini. Artinya bisa kita tangkap secara garis besar, memang para pasangan calon wakil wali kota dan wakil wali kota ini, ya saya lihat semalam ya sama sekali semacam diskusi, poinnya itu dibawa diskusi oleh teman-teman mahasiswa. Tidak ada data yang disampaikan atau fakta, semua itu masih berdasarkan opini. Bisa kita lihat soal TPA, hanya sebatas opini. Dan juga istilah-istilah yang lain, tidak ada suatu hal yang bisa kita membuat kita tertarik untuk memilih calon pasangan tersebut. Dan kita lihat belum ada suatu hal yang menjawab soal industri dan juga UMKM, dan juga belum ada semacam program yang mengenai tentang anak muda. Padahal teman-teman lihat pemilih saat ini adalah orang-orang muda yang paling banyak, itu sekitar 60%. Tapi tidak ada suatu pasangan calon itu yang betul-betul mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan anak muda sekarang ini. Aku rasa itu sedikit pengantar atau pembuka dari saya terkait bagaimana respon kita atau sikap kita melihat debat publik yang semalam sudah kita lihat bersama. Dan aku tadi cek itu teman-teman, debat publik tersebut saya lihat di YouTube itu sudah belasan ribu yang menonton. Artinya sebenarnya jika pasangan calon ini memang mempunyai ide dan gagasan, harusnya mereka mampu memanfaatkan debat publik tersebut semalam. Karena debat publik itu sampai saya lihat tadi sore itu sudah belasan ribu yang menonton. Artinya debat publik tersebut mampu sebenarnya menarik perhatian para kaum muda. Bayangkan teman-teman, ada satu hari aja itu udah belasan ribu yang menonton. Artinya efeknya sebenarnya ada. Dan harusnya para pasangan calon ini mampu melihat hal tersebut. Jika memang para tim-tim dan juga tim pemenangannya juga mampu melihat situasi di lapangan. Itu aku rasa sebagai pembuka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Edis. Tadi gua kasih 3 menit waktu Edis. Udah gua ambil waktunya orang itu. Sedikit gua kasih sedikit karena aku sendiri kemarahin lah gua kan. Nanti kalau 3 menit lah Des. Ini banyak mau nanya ini. Ya kan gitu ah. Oke, berikutnya karena si Edi sudah ngambil hampir 12 menit, bolehlah sampai 5 menit ya Bung Eksa, kita kasih waktu 5 menit tanggapannya terhadap kesiapan panitia, paslon dan materi debat calon wali kota kemarin. Kami persilakan. Oke, baik. Mungkin pertama-tama terima kasih kepada komandan ya yang sudah menyediakan ranah ruang untuk berdiskusi ini dan memberikan kesempatan sama saya untuk duduk di depan menjadi salah satu narasumber. Nah, kalau berbicara soal kesiapan KPU yang kita lihat ya, kita nggak bisa masuk karena infonya itu dibatasi untuk kuota yang bisa di dalam. Nah, jadi kita difasilitasi dengan menonton melalui YouTube. Nah, yang kita lihat di YouTube mungkin masih banyak kendala teknis yang terjadi. Mungkin dari situ kita bisa melihat kesiapan KPU dalam melaksanakan debat ini masih sangat kurang. Dari hal teknis dalam penayangan, kemudian dari teknis sound segala macam, dan kemudian soal menit yang saya rasa masih kurang untuk dalam bagaimana
tim dari KPU ini memberikan menit kepada pasangan calon untuk memberikan tanggapan. Karena apa? Bagaimana kita memberikan pertanyaan dengan ada sedikit namanya pengantar, diberikan waktu 30 menit. Sementara ketua ini saja memberikan tanggapan di sini sampai 12 menit, sampai mana Bang Bismar kan gitu. Nah, mungkin emang di sana dituntut bagaimana efisiensi waktu. Tapi kan kita juga perlu melihat kapasitas dari calon tersebut dalam memberikan tanggapan atau pertanyaan dengan waktu yang maksimal. Nah, mungkin rasaku itu salah satu poin. Nah, yang kemudian kalau untuk yang lainnya mungkin bisa kita apresiasi untuk pelaksanaan dari KPU. Nah, yang kedua mungkin ya kita sedikit terganggu dengan pendukung-pendukung yang terlalu ribut dari belakang, yang sehingga kita tidak bisa mendengar apa sih yang disampaikan oleh pasangan calon. Nah, kebisingan-kebisingan ini terakhirnya kita jadi nggak tahu nih, oh ini tadi ngomong apa, ini udah sampai mana ngomongnya. Nah gitu, terakhir diulang lagi percakapannya. Nah, kemudian kalau soal berbicara terkait dengan jalannya debat, aku masih tanda tanya soal kan judul kita hari ini berbicara tentang sebentar ya, sikap Gen Z dan milenial pasca debat calon wali kota Siantar. Tapi aku lebih menyoroti begini, kita memiliki 4 pasangan calon hari ini. Pasangan calon mana sih yang lebih menggemborkan atau yang mengedepankan soal Gen Z dan milenial? Hari ini kita nggak melihat banyaknya aktivitas daripada Gen Z dan milenial yang berperan gitu di pasangan calon masing-masing. Tapi mungkin kawan-kawan bisa menilai mana sih pasangan calon yang lebih mengedepankan pemanfaatan daripada tenaga kah, pikiran kah daripada Gen Z ini. Mungkin kawan-kawan bisa menilai sendiri. Tapi bagiku yang kulihat hari ini belum ada gitu. Hari ini mereka masih terfokus kepada tim inti untuk turun ke lapangan. Tapi soal branding diri tentang Gen Z ini menaikkan nama anak-anak muda, yang dimana kita dikatakan 2045 kita akan mengalami yang namanya Indonesia Emas. 2030 kita mengalami bonus demografi. Tapi dari hari ini aja kita nggak melihat peran mahasiswa, pemuda, Gen Z, milenial itu di mana. Seharusnya ini ranah di mana mereka memahami. Karena di situ, karena hari ini seperti yang dikatakan Ketua Edis, 60% pemilih itu adalah kaum muda. Tapi kita nggak melihat peran kaum muda ini di mana. Apakah cuma ngikut arus atau berlawan dengan arus, atau nggak mau tahu sama sekali, kan begitu. Nah, hari ini kita nggak melihat itu. Aku lebih condongnya ke arah situ, terkait dengan jalannya debat yang tidak ada pembahasan terkait dengan kaum muda hari ini. Ya, kalau terkait yang tadi dikatakan Ketua Edis, memang debat ini lebih ke nyerang 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 3 ke 4, atau sebaliknya seterusnya. Saling menyerang. Tidak ada yang mau membangun atau menguatkan visi atau misinya untuk pembangunan Kota Pematang Siantar. Lebih terfokus kepada penyerangan antar 1 dengan 2, yang lain dengan yang lain, begitu. Gak ada istilahnya, oh aku visiku begini, yang mau begini, yang akan begini. Fokusnya bagaimana menciderai misi dari pasangan calon yang lain, bukan bagaimana membangun opini masyarakat yang tadinya kita lihat di YouTube satu hari ini 11.000 yang udah nonton. Seharusnya dengan media sosial hari ini mereka membuktikan bahwasannya aku punya kualitas, aku punya kapasitas untuk jadi wali kota dan pasangan dari wakil wali kota. Dari itu kan bisa dilihat, masyarakat bisa menilai, oh ini kualitasnya udah begini gitu. Tapi hari ini kita yang melihat adalah perdebatan-perdebatan yang saling menjatuhkan, bukan saling membangun dan bukan saling memikirkan bagaimana Siantar ke depannya. Banyak ada yang berbicara soal Siantar kota sepi, Siantar mau kota mati, ya. Itu enggak pembahasan gitu. Yang dibahas itu bagaimana Siantar menjadi kota yang paling ramai di Sumatera Utara, atau bagaimana orang tertarik ke kota Siantar. Ini yang dibahas, bagaimana kota Siantar bentar lagi mau mati nih karena ada
jalan tol yang tidak yang tidak akan melintasi Siantar lagi, maka orang akan dari Medan akan langsung ke Parapat. Nah, seharusnya yang dipikir bagaimana? Simalungun punya tol Sinarsa yang bisa melintasi kota pematang Siantar. Apa sih yang dibuat Siantar harusnya? Itu yang kita perlukan ketika debat itu. Itu yang kita perlu dengar daripada pasangan calon. Apa yang mau dibuat? Ya kan? Tapi yang ini gak ada gitu yang kita dengar. Apa sih yang mau dibuat? Yang dibahas soal sampah. Seakan-akan orang yang menonton itu semua. Hari ini kita bahas soal sampah. Tapi enggak bahas sampah, permasalahan sampahnya pun enggak selesai. Ya kan? Bahas sampah, tapi apa sih jalan keluar dari sampah ini enggak selesai gitu. Asik fokus bagaimana menjatuhkan si ini. Gak ada gitu, membangun narasi-narasi yang baik dan benar. Bagaimana mencerdaskan penonton ya yang melihat debat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti takutnya dimarahin sama Bang Bizar. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cece dari Tongkang Dimara ya. Jadi cukup luas tadi, ditambah sudah punya Bung Edis, Bung Eksa. Ini si Ben pun udah bingung ini, udah semua disampaikan orang kayaknya gitu. Betul itu Pak. Jadi kurasa 3 menit cukup lah Bil. Dari kau lah Bil 3 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Boleh pasti ini Pak. Just intermezzo aja itu Pak. Baik, saya akan memaksimalkan waktu dengan sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Merdeka. Baik, terkait dengan debat paslon kemarin, satu yang saya desak dari KPU itu, saya mendapatkan informasi bahwasanya debat hanya diselenggarakan 1 kali. Nah, alangkah baiknya agar KPU melaksanakan debat 1 kali lagi, karena dalam segi PKPU nomor 15 atau nomor berapa itu masih dimungkinkan karena maksimal debat itu 3 kali. Juga saya rasa anggaran KPU itu masih sanggup lah untuk melaksanakan debat. Itu yang poin pertama, karena saya melihat dalam debat kemarin itu tidak ada satu poin pun yang saya catat, tidak ada satu narasi pun yang dapat saya narasikan. Kenapa? Karena para paslon hari ini menganggap debat itu tidak efektif dalam elektabilitasnya. Saya menganggap itu akhirnya debat kemarin itu hanya ibarat persoalan kata-kata yang dimainkan oleh anak SMP. Kalau saya rasa itu bukan panggung mahasiswa. Debat BEM lebih seru lagi daripada debat seperti itu. Saya rasa seperti itu karena saya melihat kemarin terkait dengan teknis, misalnya saya tanggapi KPU itu kurang maksimal terhadap mikrofon, audio, ke baik secara live streaming misalnya, itu saya tanggapi sangat keras sehingga KPU harus melaksanakan debat yang kedua. Yang untuk para paslon tadi saya katakan bahwasannya para paslon ini menganggap debat ini main-main, debat ini tidak ada pengaruhnya dengan elektabilitas. Terbukti satu pun paslon dari keempat itu tidak ada membangun argumentasi yang kuat. Tidak ada satupun teori yang mereka katakan terkait pembangunan dengan subtema tata kelola pemerintahan yang modernis dan transparan. Tidak ada, semua lari dari topik. Paslon 01 misalnya saya katakan bahwasannya dia hanya mengatakan ya Siantar kota sunyi, kota sepi atau apapun. Itu saja yang mereka keluarkan. Lantas paslon 02 kita lihat misalnya, mereka hanya melihat dari sisi dia menjabat sebagai legislatif. Dia memposisikan diri dia itu bukan sebagai calon eksekutif, tapi memposisikan dirinya sebagai legislatif. Itu justru keliru kita lihat. Nah, paslon 03 misalnya, saya banyak kritik terkait paslon 03 karena mereka petahana dan saya cuma tahu karena mereka sedang menjabat. Kan dia sedang menjabat saat ini. Kenapa saya keras terhadap paslon 03? Loh, dia incumbent. Kita kritik secara kebijakan-kebijakan dia yang saya rasa itu tidak ada masuk di kepala saya. Terkait pengelolaan sampah misalnya dia sampaikan, ada program Dialisa, kenapa nggak disampaikannya itu? Akui saja bahwasannya program
dia itu gagal dalam mengelola sampah. Katakan saja jujur gitu. Jangan seolah-olah mereka itu menggunakan bahasa-bahasa anasir-anasir politik untuk membenarkan apa yang dia lakukan gitu. Terkait misalnya yang kedua itu saya katakan pembelian lahan di Tanjung Pinggir. Itu sampai saat ini saya pertanyakan terkait lahan di Tanjung Pinggir itu. Itu kan HGU, dia beli sama siapa itu? Seharusnya paslon lain melihat itu sebagai potensi dalam debat. Karena arti kata dari debat itu yang menyerang memang, tapi menyerang secara substantif, secara kebijakan, bukan secara personal gitu. Memang saya akui kalau debat semalam itu sangat-sangat kurang lah. Kalau saya kata kurang kalau bahasa anak zaman sekarang gitu. Itu untuk paslon 04 saya lebih suka gitu. Kenapa saya lebih suka dengan paslon 04? Ya memang seperti itu kapasitas intelektualnya, udah jujur aja gitu. Ngapain seolah-olah intelek mengatakan WTP lah, apalah katanya. Seharusnya WTP itu menjadi kewajiban bagi seorang pemimpin, bukan prestasi itu. Itu yang hari ini kita kesampingkan, seolah-olah WTP yang dia peroleh itu adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin kedepannya jika terselenggaranya debat kedua, ayolah KPU, kasihlah kami debat yang memang betul-betul ada argumentasi di dalamnya, ada problem solving di dalamnya. Karena nggak ada problem solving di dalamnya itu. Seolah-olah membahas kota Siantar, kota sepi, menarik hanya bahasa kita akan menarik investor, kan goblok gitu. Itu pernyataan yang saya rasa kurang. Maka dari itu KPU harus kembali merumuskan debat untuk sesi kedua ini, agar kami para mahasiswa, pemuda, pemilih pemula agar tahu kira-kira dari keempat paslon ini yang mana yang memang betul-betul peduli akan kota Pematang Siantar yang kita cintai ini. Bukan hanya sekedar menyampaikan narasi-narasi. Ya paslon 04 itu udah pas lah itu apa yang mereka sampaikan. Kalau 1, 2, 3 begadang ya kami lah, kan suka kita seperti itu. Kami hari ini suka yang unik-unik lah. Karena kami bosan dengan narasi-narasi intelektual yang mereka sampaikan. Toh dalam realitasnya tidak ada satupun yang mereka laksanakan. Terbukti. Apa terbukti? Petahana. Saya bisa kritik kalau dikasih waktu panjang, saya kritik semua apa yang disampaikan. Mungkin itu saja sebagai pemicu diskusi kita pada sore hari yang berbahagia ini. Terima kasih Bang Bismar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Menggebu-gebu ya. Serem orang. Jadi tadi di sini ada poin yang kita tangkap dari Bung Edis, ada 4 poin yang harusnya penting di kota seperti drainase, tapi tidak konkret ada jawabannya dari para calon dan tidak menjawab keresahan-keresahan anak muda mungkin. Dari Bung Eksa bisa kita tulis di sini, waktu debat itu kayaknya terlalu singkat ya. Jadi misalnya kayak tadi Bung Edis dikasih pengantar aja udah 15 menit ya Dis. Masa wali kota dikasih waktu cuma 3 menit. Karena memang kan Dis, semakin banyak kita ngomong biasanya semakin banyak terselip kesilapan, kesalahan. Itu yang ditakuti orang itu. Jadi dijagalah 3 menit. Jadi paslon juga kayaknya tidak terlalu memberikan perhatian kepada Genjit. Kata Bung Eksa, di dalam tim paslon-paslon itu sangat jarang terlihat milenial. Jadi memang kayaknya paslon-paslon kurang percaya sama milenial ya. Nah dari Bung Bil banyak ini debat maunya janganlah 1 kali, ada 2 kali, 3 kali, karena kayaknya anggaran KPU masih banyak ya. Apalagi dengan kualitas sound itu kayaknya masih banyak sisanya itu ya. Oke. Jadi debat dianggap, Bung Bil juga menganggap bahwa debat kemarin itu dianggap para paslon bukan satu ajang yang bisa menaikkan elektabilitas. Jadi semacam ya formalitas lah supaya terlaksana, karena nggak mungkin nggak ada debat. Padahal menurut Genjit atau menurut kaum intelektual, disitulah kita bisa melihat kualitas para paslon ya. Jadi menurut Bung Bil juga, Bung Bil ini seringkali mengomentari 03, tapi kami yakin bahwa Bung Bil tidak punya hubungan personal dengan 03, hanya karena 03 adalah petahana, jadi yang dikomentari itu terkait kebijakan, bukan personalnya. Kayaknya Bu Santi baik, cantik ya. Cuma kebijakannya mungkin yang perlu diperhatikan ya beda. Terus mungkin kemampuan lah sekarang ini. Setelah itu mungkin bagaimana tanggapan narasumber ini terhadap kemampuan para paslon semalam waktu berdebat ini, fokus kepada kemampuannya. Oke, mungkin kami mulai dari Heksa lah.
Kami kasih waktu 3 menit. Bagaimana menurut narsum ini kemampuan paslon dalam berdebat? Dalam tanda kutip kemampuan paslon dalam berdebat. Silakan. Oke ya. Kalau kita berbicara terkait kemampuan dari 4 pasangan calon wali kota Pematang Siantar, ya kayak yang dibilang itu tadi Pak, kemampuannya itu ya lebih bagus nomor 04, apa adanya dan keluar dari isi otaknya, udah selesai gitu. Nah yang 1, 2, 3 mohon maaf terlalu banyak berputar-putar tapi tidak menyelesaikan sebuah perkara gitu. Nah lebih bagus jadi 04 kita gitu, lurus saja tapi ya jelas gitu, sesuai pertanyaan dan menanggapi sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Selesai, tak panjang-panjang, singkat, padat, jelas, tak habis waktu. Nah yang lain mau sampai habis waktu, awak dengar pun tak ada satupun perkara yang selesai. Kayak tadi bicara sampah tak selesai, bicara soal PAD tak ada jalan keluar, bicara soal UMKM berputar-putar membanggakan diri sendiri. Jadi ya kalau bicara kemampuan ya kita ke arah 04 aja udah. Tapi bukan mengintervensi teman-teman sekalian untuk 04. Tapi kita harus melihat daripada debat itu, kawan-kawan bisa menilai kemampuan dari 4 pasangan calon ini, yang mana yang memang betul-betul memikirkan Siantar atau memikirkan perutnya masing-masing. Ya kita sama-sama tahu bagaimana kemampuannya dari debat itu, yang hanya saling menyindir, yang hanya memikirkan elektabilitasnya masing-masing, tanpa memikirkan apa yang mau dikerjain 5 tahun ke depan. Maaf-maafnya nih, Siantar ini terkenal 2 kali wali kotanya meninggal loh. Banyak yang trauma. Ya seharusnya dipikirkan, meninggal gak apa nih? Nah kalau nggak meninggal, apa mau bekerja 5 tahun ke depan? Kan gitu. Jangan pula nanti kayak sebelum-sebelumnya jatuh ke wakilnya Siantar asih demo yang demo itu sipil. Walaupun ikut aku juga di dalamnya sama Sedis. Nah, rasaku kita bisa lihat dari 04 lah kalau bicara soal kemampuan. Yang lain hanya berputar-putar. Kalau bicara soal kemampuan dalam berdebat semalam, mungkin itulah yang dari aku. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menghemat waktu langsung aja Bil. Bagaimana tanggapan Bung Bil tentang kemampuan paslon dalam berdebat dari debat kemarin? Silakan. Dimulai dari saya berbicara 3 menit. Baik, saya bedah dari mulai masing-masing paslon. Saya katakan bahwasannya debat itu kan harus argumentatif dan membangun retorik yang baik. Karena debat itu kan dari bahasa Latin yang artinya pertukaran atau pertukaran pikiran lah kalau kita artikan. Nah, paslon 01 itu memberikan gambaran bahwasannya tentang walaupun banyak out of the topic gitu, tapi ada satu penyampaian yang dia sampaikan itu terkait dengan pembangunan jalan tol misalnya. Siantar akan menjadi kota sunyi. Nah, walaupun dibantah oleh 03 kendaraan rame katanya. Itu kan dia kan bicara ketika dia memimpin 5 tahun ke depan, bukan yang sekarang gitu. Coba dulu dicermati gitu kadang pernyataan-pernyataan di mana celah yang bisa dihajar gitu. Tapi 03 ini membantah gitu. Dia membaca ketika dia memimpin nanti misalnya. Paslon 01 itu mengatakan ini akan menjadi sunyi karena dari sana tol, di sini tutup tol. Transit tol tidak ada di Kota Pematang Siantar. Saya tegaskan hanya sekedar apa itu namanya? Persinggahan mungkin di rest area. Itu yang masih jadi gambaran kita menjadi momok menakutkan. Walaupun sering mengatakan bahwasanya terkait tata kelola misalnya, dia tegas menyampaikan kalau 01 ini mungkin terkait dengan ruang tata wilayah gitu ya. Banyaklah dia sampaikan terkait poin-poinnya di situ. Ya saya kadang nggak nyambung lah kalau saya katakan. Selalu dia kembalikan pertanyaannya A, dialihkan ke B. Itu kalau terkait 01. Nah 02 sendiri, saya rasa ya sebelum debat ini saya berdiskusi dengan kawan-kawan, seharusnya 02 ini mampu menguasai jalannya debat. Namun sayang 1000 kali sayang gitu, dia terbawa oleh sentimen politik. Itu dia poin. Dia terbawa oleh
paslon 02. Namun sayang saling membongkar aib juga dengan 03 gitu. Adalah yang tidak ditandatangani katanya. Kan jadi apa gitu, seolah-olah saling membongkar borok masing-masing lah kalau antara 01. Padahal saya apresiasi itu wakilnya doktor. Dan juga pertanyaan dari wakilnya itu saya rasa terkait pariwisata itu tak mampu satupun yang menjawab. Bahkan jawaban dari paslon 02 pun tanggapannya tidak meyakinkan saya terkait sektor pariwisata di Kota Pematang Siantar ini, jujur saja. Oke, kita bicara terkait itu. Nah, paslon 03 misalnya, terkait dengan banyak sekali serangan-serangan yang dialami oleh paslon 03, ya wajar gitu. Saya katakan wajar. Karena apa? Karena mereka petahana. Mereka sudah memimpin. Beda hal, beda konteks dengan para paslon yang lain. Mereka kan belum memimpin. Ya wajar serangan-serangan itu sama mereka. Terkait dengan misalnya pengelolaan sampah tadi saya katakan. Ada pernyataan dari wakil 03 mengatakan bahwasannya ya itu adalah persoalan pemerintah terdahulu kan. Ya termasuk wali kota dia saat inilah berarti pemimpinnya terdahulu mengatasi sampah. Itu yang sering kita laksanakan. Terkait misalnya pernyataan 03 misalnya yang mengatakan bahwasannya IPM kita terbentuk segala macam, IPM kita tertinggi di Sumatera Utara gitu. Tapi sayang gitu, serapan anggaran kita, padahal indikator dari IPM itu adalah kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Bahkan dari segi kesehatan saja kita kritik. Ini baru satu segi misalnya, karena terbatas waktu. Dinas kesehatan itu serapan anggarannya sangat lemah. Bahkan banyak di berita-berita, silakan cek kawan-kawan, berapa serapan anggaran dinas kesehatan. Nah, apa yang menjadi dasar indikator itu untuk dibanggakan? Hanya 0,92% naiknya IPM kita. Yang terakhir 04 mungkin. 04 ini ya saya katakan bagus, ya memang bagus sih. Ya apa adanya aja gitu. Untuk ngomong, jangankan ngomong, jangan aja upaya. Loh, memang iya terbukti, saya melihat langsung. Saya melihat langsung debat tersebut dilaksanakan. Untuk naik ke atas panggung saja harus dibopong oleh wakilnya. Loh, kita harus biasakan hal-hal diskusi seperti itu gitu. Artinya, untuk banyak sekali pesan-pesan dari 04 itu yang agak kurang jelas lah ketika wali kotanya menyampaikan itu. Kurang jelas dari telinga saya. Padahal saya duduk nonton secara langsung lah debat tersebut. Tapi singkat, padat, jelas, itu yang saya suka. Itu unik bagi saya. Apa? Karena ya memang segitu kapasitas intelektualnya. Ngapa dipaksai gitu? Mungkin itu saja untuk kemampuan dari masing-masing paslon. Artinya memang kalau dikatakan 01, 02, 03, 04 semuanya kosong-kosong kalau saya katakan dalam kemampuan debat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau memahami penyampaian materi bil ini harus cerdas ya, nanti terjerat di kita dibuatnya. Harus agak cerdas sedikit ya Bang. Sekarang giliran Bung Edis, 3 menit boleh Edis? Oke, siap Edis. Baik, tadi pertanyaannya itu bicara bagaimana sebenarnya kita menilai kemampuan masing-masing 4 calon yang sudah kita lihat bersama. Simpelnya yang saya mau sampaikan di sini, yang semalam itu terjadi teman-teman, yang saya rasa menilai para pasangan calon tersebut dan juga wakil tersebut bisa kita katakan itu masih dalam istilah miskin akademis dan juga miskin literasi. Itu yang mau saya sampaikan di awal ini, karena teman-teman bisa lihat mereka itu calon wali kota dan wakil wali kota. Itu yang pertama kita lihat. Tapi mereka tidak mempunyai semacam peta jalan atau roadmap tentang program mereka selama 5 tahun. Mereka itu calon wali kota loh, dan harusnya mereka itu punya konsep tentang Kota Pematang Siantar bagaimana kedepannya selama 5 tahun. Tapi kan semalam kita melihat atau menilai keempat calon tersebut masih bisa masuk dalam kategori miskin akademisi dan juga miskin literasi. Itu berefek kepada di belakang mereka, artinya tim-tim juga di lapangan dan juga tim-tim pemenangan mereka yang bisa kita katakan ya miskin literasi juga dan miskin akademisi juga, mereka tidak paham. Artinya kan calon tersebut juga akan dipengaruhi orang-orang di belakangnya. Dan bisa kita lihat semalam ya
teman-teman bisa melihat sendiri lah bagaimana perjalanan debat Bundis malam tersebut. Sama sekali literasinya masih kurang atau minim, dan juga akademisi juga masih minim. Yang harusnya calon wali kota itu punya peta jalan loh teman-teman. Itu 5 tahun. Dan harusnya program itu disampaikan mereka semalam. Konsepnya bagaimana? Tentang industri bagaimana ke depannya, tentang pendidikan bagaimana ke depannya, tentang ekonomi bagaimana ke depannya. Dan ketiga hal tersebut tidak akan pernah terlepas dari sebuah kota. Hanya itu yang paling utama, industri, pendidikan, dan juga ekonomi. Ya soal persoalan-persoalan itu kan yang apa ya? Itu yang sebenarnya kewajiban. Ya soal drainase, transportasi, infrastruktur, ya sampah. Itu hal yang apa ya? Harusnya memang tanggung jawab suatu wali kota. Tapi itu pandangan saya semalam yang saya bisa menilai. Ya bisa kita mengkritik mereka. Ya dalam artian saya di awal ya garis besarnya semalam itu yang terjadi ya mereka masih miskin akademis dan juga miskin literasi. Ya dari situ kita lihat contoh ada pasangan calon satu memberikan pertanyaan tapi yang dijawab berbeda. Ya dari situ bisa kita lihat karena itu kan respon mereka. Ya bagaimana kita memilih atau percaya kepada pemimpin kita, tapi mereka menjawab hal-hal yang sepele saja mereka tidak mampu. Padahal latar belakang mereka itu adalah ada yang akademisi, ada juga ada yang politikus, yang seharusnya mereka sudah mempunyai konsep dan juga ide dan gagasan untuk membangun suatu kota. Padahal kita bukannya kota besar atau kota kita masih kota yang masih ini dalam mengarah kota besar lah bisa kita katakan. Karena dari ciri-ciri dan juga klasifikasi kota Kalimantan Siantar yang masih di bawah yang istilah kata kota besar belum terpenuhi sebenarnya kalau melihat ciri-ciri dan juga klasifikasi soal kota Kalimantan Siantar. Itu saya rasa untuk menjawab bagaimana pandangan kita soal bicara kemampuan para paslon-paslon yang berdebat semalam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum ke kawan-kawan audiens, kita ambil dulu kesimpulan dari dua pertanyaan tadi bahwa menurut narsum ini, dua narsum paslon 04 itu lebih simpel dan apa adanya, lebih tepatnya jujur lah. Mungkin yang lain juga kurang jujur aja, tapi kalau soal intelektual saya juga gak berani mengkomentar gitu. Dan menurut Bung Heksa tadi, yang lain mungkin terlalu banyak menyajikan retorika tanpa memberikan sesuatu yang konseptual. Dan seperti kata Bung Bil tadi, kemampuan paslon memberikan bantahan argumentasi kurang tepat atau keliru, kurang mampu membatalkan argumentasi dengan yang dibangun opini sendiri, dan seringkali mungkin lupa memposisikan diri bahwa saat debat mereka semua adalah paslon, bukan sebagai mantan wali kota, mantan anggota dewan, mantan semacam-macam lah, dan mantan ketua GMI pun ada di sini mantan-mantannya. Jadi mungkin itu kesimpulannya dari Bung Edis. Ya, Bung Edis memandang masih miskin akademis, miskin literasi, akhirnya miskin juga konsep, dan include itu termasuk tim ses yang ada di belakangnya mungkin juga miskin akademis, sehingga paslon-paslon ini tidak mampu memberikan konsep yang baik ya, kira-kira begitu. Mungkin sebelum ke kawan-kawan audiens, boleh nanti menyiapkan pertanyaan, boleh pertanyaan, tanggapan, opini, atau mungkin saran. Ini mungkin pertanyaan terakhir kepada narsum. Kalau boleh 1 menit lah, sederhana aja 1 menit. Ini terkait pandangan narsum lah, kan paslon yang sudah tersaji ada 4 itu. Ya walaupun hanya 2 menit, mungkin karena itu juga mungkin. Aku sih positif ya, positif kepada 4 paslon. Kenapa tidak bisa menyajikan sesuatu yang konseptual? Karena cuma diberi waktu 2 menit. Makanya harusnya orang itu IO-nya komadem aja, bisa waktunya 15 menit, 20 menit kan. Jadi mungkin paslon-paslon itu karena 2 menit aja, jadi nggak bisa berikan konsep yang konkret ya. Kurasa kalau dikasih waktu 10 menit bisa itu. Maka kita harapkan memang ada debat yang kedua ya Bil. Betul. Dan mudah-mudadan aku diundang Bil jadi moderator. Oke. Iya itulah. Jadi pertanyaan terakhir ini 1 menit lah. Itu kan sudah tersaji 4 calon kita itu. Mau tak mau harus diterima kan. Tapi maunya kita kan. 4 yang tersaji itu salah satunya pasti menang. Bagaimana pandangan narsum tentang masa depan Siantar di bawah calon wali kota kita dan calon wakil kita dari yang 4 itu? Bagaimana? Apakah pesimis, optimis, atau ada mungkin gambaran lain? Mulai dari Bil mungkin. Silakan Bil. 1 menit aja lah Bil.
Baik, 1 menit ya. Terkait dengan pandangan kita, ya kalau saya optimis, saya selalu optimis. Agak pesimis melihat 03 sebenarnya. Ya itu saya katakan karena 3,5 tahun katanya tidak cukup untuk membangun gitu. Kira-kira saya kalau 1 tahun saya dikasih wali kota, selesai semua permasalahan kita buat di Kota Pematang Siantar ini. Nah itu dia. Kalau untuk ketiga paslon lainnya saya optimis karena beliau belum pernah menjabat, itu dia. Posisinya ketika ada kebijakan oleh ketiga paslon ini ataupun siapapun nanti yang menang, saya tetap berada di garis perlawanan. Itu boleh kawan-kawan saksikan. Saya tetap akan terus berada di barisan oposisi. Karena apa? Kultur demokrasi kita harus ada oposisi. Karena itu sebagai check and balance gitu. Artinya sebagai fungsi balance lah, ngecekkan lah agar apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kita harus tanggapi gitu, harus kita kritisi apa yang mereka keluarkan. Ya terkait dengan yang lain mungkin kita apresiasi lah apa yang telah dilaksanakan KPU. Apabila ini ditonton oleh divisi Parmas, tolong saya sampaikan sekali lagi, buat debat sekali lagi Bu. Sekali lagi debatnya saya minta, karena saya tunggu argumentasinya. Karena kisi-kisi pun boleh, kisi-kisi pun boleh. Kita ingat pemilu 2019 itu debat pilpres ada kisi-kisinya, kasih aja kisi-kisinya agar argumentasinya kuat. Itu saja mungkin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lanjut mungkin ke Bung Eksan, 1 menit. Mungkin kalau dari aku ya, hampir sama-sama Bil, tapi nambah 1, 01. Pesimis dengan 2 ini. Karena apa? Mungkin aku pernah bertemu dengan, ya bisa bilang kedua ini. Ya kalau yang 03 kan kita sering jumpa di jalanan. Nggak jumpa deh. Nggak pernah jumpa di jalanan karena nggak pernah menanggapi mahasiswa kan gitu. Kalau lagi aksi, nyampaikan pendapat, aspirasi gitu. Nah kalau yang 01, mungkin pengalaman personal nih, kurang dalam hal menerima kritik, kurang dalam hal menerima tanggapan atau aspirasi dari kawan-kawan gitu. Nah kalau yang 2 lagi, 02 dan 04, ya ada sedikit rasa optimis, sedikit ya masih, karena kita belum tahu nih kualitasnya, karena di debat kita belum lihat kualitas yang kita harapkan gitu, yang memberikan standar ini loh wali kota Siantar gitu, belum ada. Tapi kalau yang 2 ini, udah jelas pesimis betul soal bagaimana mereka menerima kritik dan saran dari umum. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk menghemat waktu, Bung Enis, 1 menit Is. Kalau aku sangat pesimis. Tadi Ketua Bil optimis, tapi mau pesimis. Ketua saya tadi masuk ke pesimis. Aku melihat dari kacamata saya pribadi, dari keempat calon ini bicara untuk Kota Pematang Siantar untuk 5 tahun ke depan sangat pesimis. Karena bisa kita lihat semalam kemampuan dan juga ide dan gagasan mereka itu bisa kita nilai semalam itu sangat rendah. Dan yang kedua juga itu bisa kita lihat ya karena sistem dan peraturan hukum kita juga masih lemah. Ya artinya ya sama-sama doang nanti ke 5 tahun ke depan hanya formalitas. Siapapun nanti yang menang teman-teman dari keempat calon tersebut, yakinlah Pematang Siantar masih akan seperti yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada suatu hal yang berbeda atau yang bertambah. Karena kita lihat semalam mereka saja yang juga calon-calon paslon ini masih tidak mampu membuktikan kemampuan mereka kepada publik dari yang kita lihat semalam. Jadi saya merangkum ya sangat pesimis untuk 5 tahun ke depannya bisa membawa Kota Pematang Siantar dari calon-calon yang keempat paslon ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah mungkin tanggapan dari para narsum. Ada perbedaan sedikit, perbedaan itu sangat lumrah. Begitu juga mungkin kepada para audiens, sangat lumrah ketika nanti mungkin dari para audiens ada perbedaan pendapat terhadap debat kemarin tanggapannya. Begitu juga dengan tanggapan narsum hari ini. Jadi bagi para audiens kami berikan kesempatan untuk menanggapi, bertanya atau mungkin beropini. Untuk sesi pertama kami berikan waktu untuk 3 penanya. Oke, silakan Bang.
Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Marpahan. Saya mantan alumni dari ISTB HKBP. Nah, jadi memang saya sempat juga mendengar debatnya itu. Memang pertama saya lihat gak ada isinya. Tapi setelah saya mau skip, karena kebetulan memang saya nggak live dari YouTube kan, rupanya saya notice satu dari paslon nomor 4 kalau nggak salah, terkait dengan pendidikan kita di Kota Pematang Siantar. Karena semuanya paslon 1, paslon 2, baik juga paslon 3, semuanya hanya mengatakan tentang infrastruktur pendidikan. Itulah. Apa itu infrastruktur pendidikan? Bagaimana infrastrukturnya itu diperbaiki. Tetapi saya notice satu paslon nomor 4 yang sangat menyentuh, bisa dibilang. Karena apa? Dia mengatakan mutu pendidikan. Nah, itu yang sebenarnya mungkin gak hanya di Pematang Siantar ya, seluruh Indonesia kan itu kan sangat-sangat kurang. Mungkin kalau survei, mungkin tingkat IQ kita sudah tidak tahu masing-masing kan rata-ratanya di dunia. Nah, mutu pendidikan itu yang sangat penting, kawan-kawan. Karena untuk apa kita bangun infrastruktur yang besar, menghabiskan anggaran yang besar, tetapi nggak ada kualitasnya, sia-sia, buang-buang anggaran. Tetapi kalau mutunya sudah kita perbaiki, infrastruktur pasti akan datang. Nah, tetapi memang ada satu kurangnya paslon nomor 4 ini terkait mutu itu. Dia tidak menjelaskan perihal bagaimana mutu itu. Nah, tapi bukan salah dia juga, kawan-kawan. Kenapa? Tidak ada yang bertanya juga dari ketiga paslon ini terkait dengan mutu pendidikan bagaimana yang harus diperbaiki itu. Sehingga ya semuanya kosong, gak ada isinya. Itulah mungkin terkait dengan bidang pendidikan. Nah, selanjutnya kawan-kawan, mungkin selain pendidikan ada dua hal lagi yang ingin saya notice, yaitu terkait infrastruktur dan juga terkait dengan ekonomi. Karena bidang tiga hal ini memang harus ada dalam suatu negara, yaitu pendidikannya, infrastrukturnya, dan ekonominya. Nah, kalau paslon nomor 3 terkait dengan investor, dia mengatakan UMKM. Sebenarnya tidak ada hubungannya, kan itu kan. Kalau UMKM dia hanya menyerap tenaga dari masyarakat menengah, kan itu kan. Kalau investor dia berpeluang untuk membangun lapangan pekerjaan dan juga transfer teknologi, ataupun juga itu bisa dikatakan transfer pengetahuan. Kita lihat sekolah-sekolah kayak ITDL, Soposurum, mereka banyak menyerap anak bangsa yang sudah berkarir di luar negeri, dia bawa pulang. Setelah dia bawa pulang, terjadilah yang namanya pertukaran ilmu di dalam dunia pendidikan kita. Itulah yang dilakukan oleh DEL. Ya, itu yang dilakukan oleh DEL. Jadi bagaimana kita berfokus kepada transfer of teknologi tadi, transfer of ilmu pengetahuan tadi. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Juga terkait dengan infrastruktur, paslon nomor 1 juga saya notice ya gak ada hubungannya juga. Dia selalu mengait-ngaitkan dengan Danau Toba lah, Sibia-Bea lah, apalah segala macam gitu kan. Dia bukan calon gubernur gitu loh. Fokuslah apa yang terjadi di Kota Pematang Siantar. Jalan sepi, mungkin menurut saya tidak ada hubungannya pembangunan jalan tol dengan jangan kota yang sepi, ya, gak ada hubungannya sama sekali. Karena apa? Karena jalan tol ini hanya sebagai transportasi menuju kota tujuan. Kan gak semuanya juga kita naik bus, ya kan? Kita pasti ada juga yang mampir sebentar ke Siantar gitu kan. Mampir sebentar ke contohnya ke KB Coffee gitu kan. Nah, jadi gak semuanya kita itu harus ke tempat tujuan sehingga membuat Kota Pematang Siantar sepi. Karena yang membangun Kota Pematang Siantar bukan orang dari luar. Itu yang harus kita notice. Yang membangun Kota Pematang Siantar adalah warga Kota Pematang Siantar sendiri, bukan warga dari luar. Kalaupun ada investor yang datang, yang masuk di dalam Kota Pematang Siantar, harus kita awasi.
Jangan-jangan terjadi nanti pemburukan lahan, kan itu kan? Jadi nanti apa lagi? Banyak penyelewengan, bermain sabun, ya kan? Itu juga harus kita awasi. Dan saya tadi notice sangat luar biasa tentang Bung apa? Bung Alex. Bung Bil. Kita juga harus tetap kontrol. Kita mendukung, kita mengontrol pemerintahan, bukan kita menjadi musuh pemerintah, tetapi kita menjadi kawan baik dengan pemerintah. Mungkin itu sedikit dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Sekian dan terima kasih. Ada yang lain mungkin Pak? Berapa menit? Berapa menit? 3 menit. Oke, baik, perkenalkan saya Cabit Tabu Bolot. Saya bukan siapa-siapa dan tidak dari mana-mana, jelas. Saya hanya orang yang lahir di Siantar dan masih muda. Namun kalau misalnya kita bicara hari ini, terima kasih juga buat Komadem karena punya niatan untuk mewarnai demokrasi di Kota Pematang Siantar. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait debat atau mungkin proses demokrasi yang sedang berjalan, yaitu tentang pilkada. Aku bisa pastikan bahwasanya hasil debat semalam tidak memunculkan pendidikan politik yang baik untuk kaum muda, milenial yang sesuai dengan topik kita hari ini. Kenapa saya sampaikan hal demikian? Karena apa yang dibahas pada debat semalam itu hal yang sangat mendasar, hal yang memang betul-betul yang harus dikerjakan, struktur pendidikan dan segala macam jenisnya. Namun mereka berputar-putar di situ seakan-akan mereka ingin mencederai sebenarnya Kota Pematang Siantar itu adalah kota tertinggal karena hal dasar aja mereka tidak mampu mengerjakannya. Itu yang pertama. Nah, jadi tidak ada terobosan-terobosan atau hal-hal baru yang bisa diciptakan di Kota Pematang Siantar. Dan dengan itu juga mereka tidak memanfaatkan seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, tidak memanfaatkan momen ini. Kalau mereka memanfaatkan, mereka harus menyampaikan yang betul-betul perlu untuk dibuat di Kota Pematang Siantar, hal baru lah seperti itu. Nah, jadi juga aku mau kritik tentang yang keempat pasangan yang katanya mau jadi wali kota Pematang Siantar ini. Boleh teman-teman melihat atau menilai mana sih pasangan calon yang betul-betul memakai anak muda. Nah, namun calon-calon yang memakai anak muda itu pun itu mengkangkangi atau mungkin menilai bahwasanya kualitas anak muda di Kota Pematang Siantar itu rendah. Karena programnya apa? Ngajak nongkrong, Pak. Ngajak nongkrong. Kan sedih gitu. Mereka gandeng anak muda nih. Mereka gandeng gengsi. Programnya apa? Nongkrong. Nah, dibandingkan dengan calon-calon yang lain yang mereka tidak terlalu memakai anak muda, ini menjadi persoalan. Nah, makanya aku bisa juga pastikan bahwasanya angka pemilihan melalui anak muda itu tidak akan pernah meningkat. Bisa jadi angka dari pemilih yang golput itu lebih besar dari anak muda karena mereka pasangan-pasangan calon tidak menjamin sebenarnya anak muda ini butuh apa. Kalau misalnya bicara pendidikan, per hari ini memang kita diperjuangkan untuk pendidikan. Kita memang wajib sekolah, kita wajib kuliah. Tapi mereka pengen yang seperti apa? Mereka tidak menjamah apa sih yang dibutuhkan dari kelompok-kelompok muda. Nah, itu memang jadi kritik yang memang betul-betul membuat angka demokrasi di Kota Pematang Siantar menurun. Kosong, kayak kata Bung Bil tadi, kurang. Nah, jadi ya memang pasca debat ini memang kayak memantik atau merangsang anak-anak muda hari ini bukan menjadi orang-orang yang memang betul-betul berperan penting terhadap program-program kerja pasca puncak pesta demokrasi. Mereka dijadikan buzzer, Pak. Anak-anak muda sekarang dijadikan buzzer. Dijadikan orang-orang yang menggunakan sosial medianya untuk menyerang pasangan yang lain. Nah, jadi ini yang akan menimbulkan anak-anak muda sekarang galau. Karena kan selalu malah ada galau, overthinking dan segala jenis. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ketika aku dan si B memiliki calon yang lain tapi tidak mau menyerap apa yang menjadi substansi, kapasitas, kualitas dan segala macamnya itu untuk menjadi perdebatan dan perdiskusian kami hanya bertarung untuk kalau apa yang menang kayak mana, kalau kau yang menang kayak mana. Bukan berbicara tentang kalau apa yang menang aku mau jadi apa. Tapi kalau kalah ya udah. Kalau menang apakah kita terlibat? Belum tentu. Kita tahu Siantar seperti apa, kita tahu pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti apa.
Jadi mungkin itu yang boleh saya sampaikan moderator. Yang ingin saya pertanyakan mungkin kepada narasumber, karena sebenarnya ini barisan-barisan para mantan yang di depan ini ibarat dijadikan turun gunung nih. Turun gunung mereka. Berarti aku jadi pertanyaan nih, kenapa pemimpin sebelumnya yang dinaikkan nih, pemimpin sekarang mana? Masa mantan yang dinaikkan? Nah itu menjadi poin penting. Ternyata kualitas dari kelompok-kelompok organisasi sekarang yang betul-betul menjadi lumbung pemantau independen di Kota Matang Siantar terus itu kurang. Makanya hari ini kita diperhadapkan oleh mantan-mantannya. Nah mungkin itu Bang sebagai kritik. Jadi yang saya pertanyakan sebenarnya dari narasumber yang depan, ada nggak sih peluang dari keempat calon ini yang betul-betul bisa menggandeng anak muda? Saya pertanyaan singkatnya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak penting juga. Oke, mungkin demikian teman-teman, terima kasih. Horas. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain, dua aja cukup lah mungkin ya. Karena yang dua ini cukup kaya juga dengan materinya. Yang pertama dari Bang apa tadi Bang? Bang Mikael dari STT Nomexen bicara tentang mutu pendidikan. Memang kemarin semua bicarakan tentang infrastruktur ya, mau bangun fasilitas segala macam. Tapi mutu pendidikannya tidak dibahas secara konkret. Lupa ya tadi itu mungkin kalau positive thinkingnya soal waktu ya. Karena memang mutu pendidikan ini kan harusnya cerita pendidikan, cerita mutu dulu ya. Sepakat. Karena kita pelaku-pelaku pendidikan, guru, dosen gajinya tipis ya. Kayak aku lah gajiku cuma 15 juta, jadi memang kurang Jadi memang harusnya mereka bicara tentang mutu pendidikan yang ujung tombaknya itu adalah guru dan dosen. Kayak mana mau bagus ngajar ya? Ini aja terpaksa kalau jadi moderator walaupun honornya sedikit, aku paksa-paksakan lah kan. Oke, yang kedua tentang investor dan UMKM. Yang menurut Bang Mikael tadi kurang mengena soal investor dan UMKM karena mungkin pasarnya berbeda ya. Dari Bung Cafik tadi ya momen kemarin tidak bisa dijadikan pendidikan politik karena mungkin kurang keren lah debatnya, kira-kira gitu lah ya Ben ya. Masih lebih keren di sini maksudmu? Oke, tapi itu yang bilang si Capin bukan kami. Jadi memang diskusi di sini karena mungkin di sini ada kebebasan dari waktu, dari materi sehingga pembahasannya bisa lebih konkret ya, bisa lebih mengerucut. Sementara kemarin mungkin dipandu dengan peraturan-peraturan yang kaku, jadi nggak bisa meluas dia, itu nyetupin. Dan ada poin yang penting mungkin saya sepakat dengan Capin ini bahwa beberapa paslon itu tidak keseluruhannya menggandeng Gen Z atau milenial atau anak muda. Ada yang menggandeng tapi bukan dijadikan sebagai desainer atau konseptor dari visi-visi mereka atau mungkin rancangan mereka, hanya dijadikan alat untuk menjalankan desain mereka. Padahal harapan kita mungkin perlu ada peran anak muda yang konkret di situ, ada desain yang mungkin bisa diberikan oleh anak muda gitu ya Ben ya. Nanti mungkin ya mudah-mudahan KPU dan siapapun yang menonton ini bisa disampaikan ke paslon-paslon itu, karena kami belum terafiliasi sama paslon manapun. Masih menunggu Bin atau kayak mana kita nih? Enggak ya, murni lah kita ya. Masih menunggu juga. Oke, tadi mungkin sebagian sekaligus penutup ini. Tadi ada pertanyaan Capin, dijawab sekali nanti penutup mungkin harapan ya. Mungkin setelah tadi pertanyaan apa Bin? Pertanyaan terakhir. Kenapa mantan yang datang? Karena memang mantan itu lebih indah, Bin. Adakah peluang keterlibatan anak muda? Iya. Yang pertama, kenapa mantan yang turun gunung? Apakah ketua yang sekarang tidak mau datang, bayarannya kurang pas, atau kurang kaderisasinya kurang pas, berarti mungkin kurang keras mungkin mantan-mantannya ini mungkin ya. Nah itu mungkin satu, itu kan mungkin ya, hanya opini. Yang kedua, apa harapan apa tadi? Yang kedua mungkin apakah ada peluang bagi anak muda ini dilibatkan dalam paslon-paslon ini, sekaligus nanti penutup dari setiap narsum. Siapa yang mulai ini? Sipil lah, karena atau Hexa ya, karena Hexa dari tadi ngomong paling efisien waktunya. Oke, mungkin menanggapi pertama soal pendidikannya. Memang pas. Kita berbicara soal mutu pendidikan tadi yang disampaikan sama 04.
Tapi memang karena tidak ada pertanyaan, seperti yang Bung Mikael tadi bilang, karena tak ada dari 3 paslon lain yang menanyakan soal hal itu dan tidak fokus terhadap hal tersebut. Nah, karena apa? Mereka lebih fokus kepada hal-hal yang aku bilang tadi, memikirkan perut gitu. Pendidikan ini nggak mikirkan perut ini. Lebih enak bicara kesehatan, infrastruktur, ya kan, investor, nah gitu. Jadi, pendidikan ini dikesampingkan gitu. Jadi nggak terlalu fokus terhadap bagaimana membahas soal pendidikan Kota Pematang Siantar, mutu pendidikan di Kota Pematang Siantar. Pematang Siantar ini jadi kota pendidikan loh. Nah, kalau sudah dibilang kota pendidikan, berarti kita bersanding dengan mana? Jogja, yang dikenal sebagai kota pendidikan juga. Tapi kita lihat di Siantar ini, apa sih yang bisa terbangun soal pendidikan? Kita bisa lihat sekolah. Banyak kok sekolah yang udah mau rubuh. Ya, kalau bicara soal ranahnya ya wali kota kepada apa? SMP, SD gitu. Mana sih sekolah yang sekolah negeri di Siantar ini yang memiliki kualitas yang setara lah kita bilang dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Pematang Siantar aja. Nggak usah kita keluar. Karena kalau kita melihat dari luar jauh kali. Secara mutu, secara fasilitas itu sangat jauh. Nah, kita lihat SMP, SD yang ada di Siantar ini sudah mau rubuh gitu. Tenaga pengajarnya sudah di atas 50. Apalagi dituntut dengan soal Merdeka Belajar. Mana sih guru-guru yang 50 tahun lagi mau ngerjain soal megang laptop? Megang laptop syukur aja bisa dihidupkan gitu. Maaf-maafnya ya. Ini masih minta tolong loh sama anaknya. Apa anaknya masih sempat gitu nolong mamanya? Sementara dia juga punya pekerjaan gitu. Ada yang harus dikerjainya. Nah itu, dari situ aja kita udah kalah gitu. Apalagi soal fasilitas. Apalagi soal mutu yang paling utama. Nah gitu. Kalau soal kita bicara tentang pendidikan. Nah kalau bicara tentang yang dibilang tadi Capin soal mantan-mantan ketua, ya mungkin itu dari komandan lah yang bisa jawab kan itu, bukan dari kita ini. Kita kan yang diundang. Ya. Jadi kalau bicara soal kenapa yang hadir di sini mantan itu komandan, tapi yang aku bisa ngasih pandangan kepada hari ini teman-teman, kawan-kawan yang sedang menduduki jabatan sebagai ketua-ketua organisasi. Ya kalau kita lihat dari media, lapangan, kita bisa lihat sendiri, kawan-kawan bisa nilai bagaimana kritiknya daripada yang diharapkan mahasiswa atau pemuda yang bisa turun ke lapangan, yang bisa mengkritik dari sosial media. Siapa sih? Ada nggak yang bisa sebutkan siapa yang memang fokus atau selalu mengkritiki soal pemerintahan, yang terfokus membahas terkait dengan politik hari ini, yang membahas soal pilkada hari ini? Saya rasa nggak ada. Atau mungkin udah join kan gitu, kita nggak tahu kan gitu. Mungkin udah join sama salah satu paslon 1, 2, 3, 4 kan gitu, kita nggak tahu. Tapi ya kalau bicara tentang harapan ketua-ketua ini, masih ada sekitar berapa minggu? 21 hari lagi menuju ke puncak di mana kita akan melihat pemimpin baru Kota Pematang Siantar yang nantinya kawan-kawan akan bersinggungan sama mereka, akan mengkritik mereka. Nah kita mau lihat nih, apa sih yang bisa dilakukan mereka dalam 21 hari ini terhadap pilkada ini, terhadap pemerintahan ini. Nah kemudian soal pertanyaan Capin yang mengenai tentang apa tadi lupa, peluang terhadap anak-anak muda yang bakal bisa join ke paslon masing-masing ya. Oke. Tergantung paslonnya. Karena kayak gue bilang tadi kan, ada 2 yang anti kritik, ada yang 2 aku sedikit pesimis, sedikit optimis. Sedikit nih masih, kita belum tahu, ya kan? Sedikit nih masih setengah-setengah nih.
50-50. Aku udah ada 50% optimis kepada dua calon, dua lagi aku optimis tapi sedikit kan gitu. Nah, kalau berbicara peluang teman-teman Gen Z, milenial, mahasiswa dan pemuda, itu kembali ke kitanya sih sebenarnya. Kembali kepada kitanya, mau nggak kembali kepada yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu kita masih mau mengkritik, fokus kita terhadap bagaimana memberikan kritik, saran kepada pemerintahan untuk membangun Siantar. Karena apa? Kita lihat hari ini aja dari debat, mereka itu nggak peduli soal bagaimana membangun Siantar, nggak ada loh jalan keluar di debat itu. Tapi kita yang hari ini duduk di sini, kita fokus membahas terkait bagaimana 5 tahun ke depan Siantar yang akan datang. Nah, kembali kepada kitanya, kita mau nggak bergerak? Kita mau nggak melangkah untuk kepada tujuan-tujuan tersebut? Tapi kalau kitanya juga apatis, tidak mau tahu dengan hal-hal tersebut, ya sama aja, bagus kita gini-gini aja. Debat-debat nongkrong kayak yang bilang Capin tadi, paslon itu cuma ngajak nongkrong, cakap-cakap, apapun tak ada jadi. Ya cuma gitu-gitu aja udah. Salaman dapat amplop untuk uang ongkos transport 50.000. Ya kan? Kebanyakan gitu. Udah kita masih munafik kan gitu. Yo ini ada nongkrong bareng sama paslon ini. Udah apa dicakapi di nongkrong bareng itu. Karena harapannya apa? Nanti dapat amplop. Nanti dapat konten. Ngumpul bareng sama pemuda. Tapi apa? Cuma nongkrong bareng. Apa yang disampaikan atau apa yang dipikirkan dan yang diharapkan sama pemuda yang akan dijalankan sama pemerintahan ke depannya itu nggak dicatat gitu. Dan dicatat aja nggak, apalagi dijalankan kan gitu. Nah sekarang tergantung kitanya, kita mau kayak gini aja apatis atau kita mau ikut bergerak kan gitu. Karena apa? Indonesia ini kalau enggak maaf ya Pak Moderator, sedikit lagi Pak. Ya jadi kalau bicara soal Gen Z, milenial, mahasiswa dan pemuda, Indonesia ini kalau enggak karena pemuda enggak akan merdeka. Betul dong? Kita tahu sama-sama soal sejarah Rengas Dengklok. Kalau enggak Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh para pemuda, kita nggak akan merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Jadi peran pemuda ini besar gitu. Kita yang bisa menggerakkan, orang tua akan mengikut. Karena apa? Pikiran-pikiran pemuda yang masih fresh, yang masih segar, yang mengikuti zaman, itu yang akan diikuti. Sama seperti contohnya, orang tua kita minta tolong, gimana ini Amang memakai HP ini gitu. Ya seperti itu juga dengan hal politik, soal hal bagaimana desain-desain pembangunan kota, bagaimana modernisasi. Kaum muda, milenial, Gen Z yang paham soal itu. Tapi bukan mendiskreditkan kaum-kaum yang sudah di atas 40 tahun, bukan. Tapi mereka juga berharap nih sama kita. Kita mau nggak mencurahkan pikiran kita, mencurahkan konsep kita, mencurahkan apa yang mau kita lakukan. Nah kalau kita nggak bergerak, ya kita akan melihat Siantar yang akan begini-begini saja, atau bahkan yang lebih buruk akan mengalami penurunan yang sangat drastis soal pendidikan, infrastruktur atau segala macamnya. Yang jangan-jangan Ganda pun nanti nggak akan di sini lagi. Udah bakal buka cabang di mana-mana. Kotom sekarang sudah buka cabang di mana-mana. Mie pangsit Siantar udah banyak di Jakarta. Bukan cuma di Siantar. Dari situ kita bisa melihat peluang-peluang investor. Nah sekarang inti poinnya adalah mau nggak kita kawan-kawan pemuda dan mahasiswa bergerak bersama untuk memberikan kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah ke depan agar kita dibawa, agar kita dipakai pemikirannya untuk bagaimana Siantar 5 tahun ke depan. Mungkin terima kasih. Merdeka! Merdeka! Baik, lanjut ke Bila ya. 3 menit ya Bil. Siap Pak. Baik, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya 3 menit ini kita akan kesempatan. Tadi
Jadi pertanyaan yang sangat keren dari Bung Mikael ini terkait dengan mutu pendidikan dan UMKM tadi ya, investor dan lain-lain. Nah, kalau mutu pendidikan di Indonesia ini, saya rasa kebijakan wali kota itu nggak ada, karena itu kebijakan pemerintah pusat. Kenapa? Dah itu yang terus menjadi problematika kita sebagai pegiat di dunia pendidikan. Sehingga seorang profesor misalnya menjabat menjadi menteri pendidikan atau apapun, itu menentukan kurikulum anak TK. Bayangkan pemikiran profesor harus menurunkan bagaimana pendidikan anak TK ini sebelum sekolah, prasekolah lah kita bilang, pendidikan prasekolah. Nah, hari ini saya melihat bahwasannya apa yang dicanangkan oleh Mendikbud sebelumnya, yaitu Nadiem Makarim terkait dengan kurikulum K13 terkait pendidikan, itu sangat keren. Namun SDM kita sampai hari ini belum mampu untuk menangkap apa yang menjadi pokok persoalan di apa yang dia canangkan terkait kurikulum 13. SDM kita nggak cukup. Bayangkan ada berapa laporan terkait guru karena melakukan kekerasan katanya hari ini. Itu yang menjadi dilema-dilema kita sebagai kaum pendidik gitu. Artinya ada ancaman baru sebagai kita pegiat di dunia pendidikan ini terkait dengan UMKM misalnya. Tadi Bung katakan ada berapa anggaran di Kota Pematang Siantar ini yang digelontorkan untuk Dinas Koperasi dan UMKM. Boleh dicek, minim sekali, minim. Silakan cek dua data 2023, data 2024 selama wali kota petahana tersebut menjabat berapa. Jadi janganlah bohongi masyarakat katanya dia peduli dengan UMKM, tapi nyatanya dana untuk UMKM itu sedikit gitu. Terus perloncakan ekonomi misalnya dikatakan dengan dari segi UMKM itu mendorong ekonomi. Ekonomi kita cuma berapa sih tumbuhnya? Bayangkan tanpa ada wali kota, saya katakan di Kota Pematang Siantar ekonomi kita akan tumbuh segitu. Karena yang kita refleksilah sedikit dengan 4 calon ini, dengan IPM kita yang 79% itu, kita hanya mampu menghadirkan 4 calon seperti ini. Kan berbanding terbalik gitu. Itu yang sering saya katakan gitu. Terus terkait dengan itu mungkin yang akan menjadi tanggapan saya, Bu. Investor dan lainnya, oh kita tengok saja lah mungkin. Karena apa? Dari segi ekonomis kita misalnya melihat mal-mal di Kota Medan itu saja itu udah banyak sepi loh. Akibat berkembang pesatnya Indomaret dan Alfamart yang masuk ke setiap lini jalan gitu. Dari situ saja incumbent itu atau petahana itu nggak mampu menangkap itu. Terus yang dia banggakan irian yang akan dia bangun gitu. Itu termasuk ya kurang lah menurut saya, kurang diperhatikan. Terkait dengan pertanyaan dari Capin tadi, yaitu kenapa para mantan gitu. Ya nggak tahu, mungkin para mantan hari ini indah. Pas kata Bang Dokter tadi, para mantan hari ini ya memang betul-betul peduli akan demokrasi yang ada di Kota Pematang Siantar. Kalau para ketua mungkin ada kesibukan yang lain, perkaderan, ada mungkin buat seminar, ada mungkin yang lain dan hal sebagainya, ada yang udah kerja, fokus kerja. Kita optimis saja mungkin. Nah, tantangan tadi yang Bung Capin sampaikan terkait dengan apakah kira-kira keterlibatan anak muda ini terhadap wali kota berikutnya, apakah ada peluangnya? Saya sih optimis ketika yang lain menjabat mungkin. Saya optimis, tapi kalau yang petahana enggak. Saya enggak optimis gitu. Saya pesimis. Karena apa? Saya sudah lihat kok 2 tahun 7 bulan katanya dia memimpin. Ada nggak keterlibatan? Ada nggak satu gagasan yang dari anak muda dia terima? Tidak ada. Bahkan dia untuk menyebutkan PAD saja dia gagal gitu. Dia tidak tahu PAD resmi Kota Pematang Siantar. Dia sebutkan dalam debat 120 juta gitu. Itu kan cuma satu grosir ganda itu, PAD 120 juta itu. Nah itu saja dia tidak tahu mungkin. Itu mungkin sebagai kritikan terhadap tim pemenangannya ya, silahkan. Nah harapan saya ke depannya terkhusus untuk Kota Pematang Siantar ini, adakanlah debat sekali lagi agar saya mampu menentukan di mana hati saya akan berlabuh gitu. Mungkin kepada para paslon yang ingin mencalon nanti, yang mencalon hari ini, sering-seringlah ke KB ini, dengar-dengar diskusi agar argumentasi mereka kuat gitu. Karena di sini yang ngomong ini udah doktor, udah mantan ketua gitu. Saya aja gak takut sebenarnya megang mic di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih moderator.
Baik, terakhir mungkin dari Edis. Dis, 5 menit, tadi 3 menit kan? Jadinya 5 menit. Jadi kalau aku kasih kau 5 menit, jadi 10 menit kira-kira enggak? Boleh. Agak dipersingkat, oke. Oke, baik. Ini sudah mau akhir diskusi pada sore hari ini. Ada 3 poin yang menjadi pertanyaan ataupun tambahan dari teman-teman yang melihat diskusi pada sore hari ini. Itu tadi ada 3 poin bicara pendidikan dan juga soal ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kenapa para mantan ketua, dan juga ada ketiga ada bicara apakah ada harapan soal anak muda atau peluang anak muda dari keempat calon jika menang dari salah satu dari keempat pasangan tersebut. Artinya teman-teman yang mau saya sampaikan di sini, memang Siantar dulunya dikenal sebagai kota pendidikan ataupun bisa kita katakan sebagai kota pelajar. Memang kalau melihat sejarah ataupun historisnya, yang memang Siantar itu adalah sebagai kota pelajar. Memang masih banyak dulunya SMA ataupun sekolah-sekolah yang memang kualitasnya sangat ataupun mutunya memang sangat baik dibandingkan dengan kota-kota lain atau kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Memang pada saat ini mulai ada pergeseran mengarah bicara kualitas pendidikan lebih ke arah Toba ataupun ke Balige yang saat ini yang terjadi, dan juga hal ini yang membuat ketertinggalan Kota Muhammad Siantar dalam hal kualitas pendidikan. Mungkin ini bisa sejalan dengan soal tokoh yang di Jakarta, mungkin kalau aku melihat siapa yang bisa soal lebih politiknya. Cuma yang mau sampaikan di sini bicara pendidikan teman-teman, aku selalu berlandaskan soal data dan juga konsep dan juga pemetaan. Yang pertama itu yang harus kita lakukan ataupun saran kepada paslon-paslon tersebut agar tidak salah dalam merumuskan. Contoh yang semalam kita lihat itu ada 2 perdebatan sebenarnya soal pendidikan. Yang pertama itu bicara universitas negeri atau sekolah kedinasan. Itu semalam yang terjadi, yang kita lihat di perdebatan semalam. Yang harus paslon-paslon itu petakan, yaitu ya kalau aku sebenarnya sederhananya, apa kira-kira yang dibutuhkan masyarakat Kota Batang Siantar ataupun anak muda Kota Batang Siantar. Jangan sampai nantinya kalau aku melihat ada ini SMA yang ada di Siantar ini yang memang kualitas pendidikannya masih sangat baik. Contoh itu sebut Budi Mulia, Metodis ataupun Kalam Kudus ataupun Sultan Agung. Jangan sampai mereka yang dulunya SMA di sini dengan kualitas yang baik, tapi mereka lebih memilih keluar kota ataupun ke Jawa, ataupun lebih sikatnya itu lebih dekatnya itu ke Medan. Ya sebenarnya itu tantangan para akademisi juga sebenarnya, ya akademisi sebenarnya terlibat. Makanya aku rasa dari Ibak Bisma sebenarnya harus turun gunung bicara pendidikan yang ada di Kota Batang Siantar. Lalu dari peta jalan tersebut, lalu bisa kita rumuskan apa sebenarnya yang dibutuhkan di Kota Siantar ini. Universitas negeri kah atau sekolah kedinasan, dan juga bisa kita lihat sebenarnya fakultas apa yang dibutuhkan di Kota Siantar. Itu harus ada semacam skemanya atau petanya. Contoh fakultas yang ada di Kota Siantar ini apa aja? Apa kira-kira yang belum? Apa yang paling diminati oleh masyarakat atau pemuda anak-anak SMA di Kota Siantar? Itu bisa juga harus dilihat dari situ, bicara jangka panjangnya kalau bicara pendidikan. Dan juga yang aku bilang tadi, ini harus ada keterlibatan para akademisi, dan juga ya jangan juga hanya bicara Forkopimda yang ada di Siantar, tapi ini harus ada keterlibatan tokoh-tokoh nasional dan juga soal ya pemerintahan pusat. Itu tidak terlepas dari apa yang dikatakan Tobil tadi, itu semua benar. Harus ada keterlibatan atau kesepakatan dari pemerintah pusat soal bicara soal pendidikan, karena yang saat ini juga terjadi kalau nggak salah Kementerian Pendidikan itu sudah dipecah menjadi 3. Ada yang fokus bicara SMA juga ke bawah, dan ada bicara sains dan teknologi dan perguruan tinggi, dan yang ketiga itu ada bicara kebudayaan. Itu juga harus bicara jangka panjang ya teman-teman. Tidak bisa semesta itu dengan singkat dilakukan di Kota Siantar ini. Cuman ya harapannya banyak melibatkan stakeholder yang sangat banyak bisa aku sebutkan. Yang kedua, tadi dikatakan Capim ada beberapa poin-poin yang disampaikan. Ya aku rasa bicara kenapa yang para ini mantan, ya aku rasakan ya saatnya, karena kemarin-kemarin sudah para ketua-ketua yang menjabat yang berbicara, ya saatnya mungkin perlu mendengarkan argumen ataupun gagasan-gagasan yang sudah terkubur dari para mantan-mantan ketua yang sudah
lama tidak tampil di publik, cuman hanya ketua BIL yang merasa paling menonjol di berita-berita online atau media-media cetak yang ada di Kota Siantar yang aku rasa. Pertanyaan yang kedua soal keterlibatan anak muda nanti ke depannya, yang aku rasa teman-teman, aku masih tetap berargumen atau berpendapat ya masih pesimis dari keempat paslon tersebut, karena tidak ada hal-hal yang menyangkut bicara anak muda ataupun contoh bisa dikatakan kalau ada salah satu yang berani, salah satu paslon yang berani, kalau saya menang, saya akan membuka ruang-ruang kreatif untuk anak muda. Tidak ada yang berani buat seperti itu, argumen tersebut tidak ada dari 4 calon tersebut. Itu yang masih membuat saya masih pesimis dari keempat calon tersebut. Contoh yang selama ini yang kita rasa belakang ini tidak ada sebenarnya keterlibatan anak muda. Bahkan kalau ada konser, kalau ada panggung-panggung kesenian, yang diundang itu artis-artis di luar Kota Batang Siantar, bukan artis di Kota Batang Siantar. Dari situ bisa kita lihat ya sebenarnya peran anak muda Kota Siantar itu sebenarnya lama ini tidak dilibatkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ya mudah-mudahan kita bicara tetap ya harapannya semakin dilibatkan orang-orang kreatif, semakin dilibatkan orang-orang yang fokus di bidang-bidang seni dan juga budaya, yang sebenarnya itu menjadi suatu kebutuhan pokok untuk anak muda ya, karena melihat tantangan dan juga bicara anak muda sekarang kan banyak yang istilahnya ada istilah sandwich generation, yaitu tanggung jawab itu selama ini ada di tangan anak muda, dan juga saat ini banyak di media-media sosial yang membicarakan kesehatan mental. Itu juga sangat perlu program kreatif seperti itu untuk menjaga mental-mental anak muda yang suatu saat akan menggantikan para pemimpin ke depannya. Itu untuk menjawab yang ketiga pertanyaan tersebut. Cuman aku mau sampaikan terakhir teman-teman, sebenarnya aku sangat miris dengan keempat calon yang semalam berdebat. Apa ya, seolah-olah mereka bicara pendidikan, ekonomi ataupun industri, tapi mereka melupakan soal atau persoalan pajak waras. Ya sama sekali mereka tidak mengangkat isu tersebut. Padahal pasar waras itu kan sebenarnya perusahaan daerah. Itu tidak ada yang membahas soal keberadaan pasar waras, yang sebenarnya secara fakta di lapangan itu sudah menjadi kerisauan atau menjadi tantangan masyarakat Kota Batang Siantar. Bisa kita lihat teman-teman kalau sore hari ataupun siang hari, teman-teman kan akan kalau lewat pasar waras kan ada kemacetan ataupun kurang teratur transportasi, dan juga pedagang-pedagang yang sudah mulai masuk ke bahu jalan. Itu sebenarnya yang tantangan terdekat calon-calon yang akan menjadi wali kota ke depannya. Dan sangat mirisnya itu tidak ada disinggung sama sekali dari keempat calon tersebut. Itu sebagai penutup dari saya untuk berdiskusi pada suara hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah berkumandang ayat suci yang aku pun nggak tahu kali artinya, tapi ayat suci itu dis. Jadi mungkin waktu ini harus berakhir. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktunya telah datang ke diskusi publik yang diadakan oleh Komadem. Begitu juga mungkin dengan kawan-kawan audiens. Mungkin sebagai penutup dari saya tadi beberapa mungkin untuk kesimpulan dari penutup dari teman-teman tidak bisa kita simpulkan secara keseluruhan. Tapi moderator punya pendapat sendiri sedikit, mungkin boleh ya ketua ya. Jadi kurang kritisnya mahasiswa memang, kurang pedulinya mahasiswa menurut saya memang sesuai dengan kultur pendidikan kita yang memang cenderung menyiapkan pekerja. Jadi guru-guru kita, dosen-dosen kita itu memang lebih banyak menyiapkan para pekerja, bukan pemikir. Dan ironisnya sebagian dari kita itu bangga kemarin dulu dengan jargon kerja. Maka kita memang jadi pekerja, bukan mikir-mikir sehingga tidak ada yang memikir. Seperti untuk mengklirkan diskusi publik ini, seorang filsuf Marcus Aurelius menyatakan bahwa yang didengar itu adalah opini. Yang kita dengar hari ini adalah opini, yang kita lihat adalah perspektif. Maka untuk yang menonton dari luar, fakta itu ketika kita melakukan metodologi sesuai dengan metodologi ilmiah, maka baru saya bilang fakta. Maka yang kalian dengar ini adalah opini, dan yang kalian itu adalah perspektif. Jadi jangan menjudge apa-apapun sebelum memulai memiliki fakta, kira-kira begitu. Dan sebagai penutup,
Segala perbedaan yang ada bagi kaum intelektual itu wajib, bukan hanya lumrah. Sebab yang sama itu adalah paduan suara. Namun perbedaan itulah yang harus kita ramu menjadi molekul-molekul dan elemen-elemen yang dirangkai dalam satu konstruktif yang dinamis demi terwujudnya Siantar Aman. Dulu ada calon yang menaikkan Siantar Aman ini, tapi dihempaskan oleh badai transaksi politik hingga tak berkutik dan berujung adalah diskusi publik ini. Itu mungkin dari kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.